Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita dapat menyaksikan presentasi proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Perbedaan Derajat Aglutinasi Pemeriksaan Golongan Darah Metode Cell Grouping berdasarkan tingkat konsentrasi suspensi sel 5%, 10%, 40, dan 40%, yang ditulis oleh saya sendiri, Putu Thalia Jayanti, dengan NIM P0713408888. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai. Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang menggunakan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan. Terapi transfusi darah bertujuan untuk mengganti komponen-komponen darah yang berkurang pada pasien simptomatik. Terapi transfusi darah harus melalui prosedur yang ketat guna mencegah efek samping dari reaksi transfusi. Salah satu prosedur yang harus dilalui yaitu pemeriksaan golongan darah. Golongan darah adalah pengklasifikasian darah individu berdasarkan ada atau tidaknya antigen warisan yang terdapat dalam permukaan membran sel darah merah. Secara umum, golongan darah terdapat 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Cell grouping merupakan pemeriksaan golongan darah dengan mereaksikan sel darah merah dengan serum yang sudah diketahui antibodinya guna mengetahui antigen yang terdapat pada sel darah merah yang sedang diperiksa. Menurut WHO, gold standar pemeriksaan golongan darah adalah metode tube test atau metode tabung. Metode tabung menggunakan suspensi sel yang dibuat dengan menggunakan mencampurkan eritrosit dengan NaCl 0,9%. Suspensi sel dibuat guna untuk mengoptimalkan reaksi antigen sel darah merah terhadap antibodi. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni apakah ada perbedaan derajat aglutinasi pada pemeriksaan golongan darah dengan metode cell grouping dengan metode tube test berdasarkan tingkat konsentrasi suspensi sel 5%, 10%, dan 40%. Lalu tujuan penelitian ini terdapat 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yakni mengetahui adanya perbedaan derajat aglutinasi pemeriksaan golongan darah metode cell grouping dengan metode tube test berdasarkan tingkat konsentrasi suspensi sel 5%, 10%, dan 40%. Tujuan khususnya terdapat 2, yaitu yang pertama mengidentifikasi derajat aglutinasi pada pemeriksaan golongan darah metode cell grouping dengan metode tube test berdasarkan tingkat konsentrasi suspensi sel 5%, 10%, dan 40%. Yang kedua adalah menganalisis perbedaan derajat aglutinasi pemeriksaan golongan darah metode cell grouping dengan metode tube test berdasarkan tingkat konsentrasi suspensi sel 5%, 10%, dan 40%. Manfaat penelitian ini terdapat 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat menambah khazanah keilmuan, dan manfaat praktis adalah dapat memberikan solusi kepada pembaca tentang perbedaan derajat aglutinasi pada pemeriksaan golongan darah dengan metode cell grouping dengan metode tube test berdasarkan tingkat konsentrasi suspensi sel 5%, 10%, dan 40%. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang ditulis oleh peneliti adalah terdapat karakteristik darah, di mana terdiri atas penjelasan umum karakteristik darah. Yang kedua, terdapat antigen dan antibodi, di mana berisi tentang penjelasan apa itu antigen dan antibodi, bagaimana reaksi antigen dan antibodi. Selanjutnya, terdapat sistem golongan darah, di mana sistem golongan darah dibagi menjadi 4 secara umumnya, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O dengan tambahan golongan darah resus. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka juga terdapat pemeriksaan golongan darah, yaitu pemeriksaan golongan darah metode cell grouping dan pemeriksaan golongan darah metode tabung atau tube test. Dan juga terdapat faktor-faktor pemeriksaan golongan darah. Selanjutnya, yaitu kerangka konsep dapat dilihat pada layar. Secara teknis, pemeriksaan golongan darah
Secara manual terdapat dua, yaitu yaitu dengan teknik serum grouping dan cell grouping. Pada cell grouping terdapat metode slide dan metode tabung. Nah, pada metode tabung terdapat penambahan suspensi sel darah merah dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 40%. Dengan memperhatikan suhu, reagen pemeriksaan, dan waktu pemeriksaan, dapat diukur derajat aglutinasi yang terbentuk. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Pada variabel penelitian terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama, variabel bebas atau independent variabel merupakan variabel yang dilihat atau variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependent variabel. Variabel bebas di sini yakni variasi konsentrasi suspensi sel darah merah dengan variasi konsentrasi 55%, 10%, dan 40%. Selanjutnya adalah variabel terikat atau variabel dependent, merupakan variabel yang dipengaruhi hasilnya oleh variabel bebas. Di sini variabel terikat adalah derajat aglutinasi yang terbentuk. Selanjutnya adalah variabel kontrol, merupakan variabel yang dikendalikan sehingga tidak terpengaruh oleh faktor luar, yang di sini adalah suhu, waktu inkubasi, dan reagen pemeriksaan. Selanjutnya, hubungan variabel dalam penelitian dapat dilihat pada layar. Definisi operasional merupakan uraian tentang batasan variabel. Dapat dilihat pada layar. Yang pertama adalah variabel konsentrasi suspensi sel darah merah. Definisi operasionalnya adalah variasi komposisi dari campuran sel darah merah pekat dengan NaCl 0,9%. Seri konsentrasi tersebut dibuat dengan cara mengencerkan sel darah merah pekat dengan menggunakan NaCl 0,9% menjadi konsentrasi 5%, 10%, dan 40%. Cara ukur dan alat ukurnya adalah membuat variasi konsentrasi dengan perbandingan tertentu sel darah merah pekat dengan pelarut NaCl menggunakan pipet tetes. Skalanya adalah yang digunakan adalah skala ordinal dengan tingkat konsentrasi 5%, 10%, dan 40%. Yang kedua adalah aglutinasi dengan definisi operasional adalah reaksi yang terbentuk karena reaksi antigen dan antibodi. Cara ukur dan alat ukurnya adalah dengan eksperimen atau pemeriksaan yang dilakukan pada laboratorium, dan alat ukurnya adalah dengan observasi. Skala yang digunakan adalah ordinal dengan tingkat aglutinasi negatif, positif 1, positif 2, dan positif 3, dan positif 4. Selanjutnya adalah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan derajat aglutinasi pada pemeriksaan golongan darah dengan metode cell grouping dengan metode tabung menggunakan konsentrasi suspensi sel yang berbeda. Selanjutnya, alur penelitian dapat dilihat pada layar. Yang pertama adalah penetapan populasi sampel, selanjutnya surat izin penelitian, lalu penetapan sampel, kemudian pengisian informed consent, selanjutnya adalah pengambilan darah pena dengan menggunakan antikoagulan EDTA, selanjutnya sampel darah dipisah menjadi 2 bagian menggunakan sentrifugasi, selanjutnya sel darah merah dicuci menggunakan larutan salin 0,9% atau NaCl 0,9%. Selanjutnya adalah pembuatan suspensi sel darah merah dengan variasi konsentrasi 5%, 10%, dan 40%. Selanjutnya pemeriksaan golongan darah dengan menggunakan metode tabung dan diamati derajat aglutinasi yang terbentuk. Kemudian dicatat hasil yang diperoleh menggunakan tabel dan dilakukan analisis data. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian yang digunakan adalah Laboratorium Imunoserologi Poltekkes Kemenkes Denpasar, dan waktu penelitiannya adalah Februari sampai dengan Mei 2021. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Responden dalam penelitian ini diambil dari anggota kelas B semester 6 jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. Sampel penelitian ini dilihat dari unit analisis, dilihat dari kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel penelitian yakni berdasarkan penelitian ini penulis mengambil sampel dengan golongan darah terbanyak pada kelas B semester 6 jurusan Teknologi Laboratorium Medis, yakni sebanyak 15 orang dengan golongan darah B. Teknik pengumpulan sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana kriteria penelitian ditentukan oleh peneliti. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan ini data primer dengan melakukan eksperimen.
Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yakni pengukuran melalui eksperimen di laboratorium. Hasil pengukuran dinyatakan dalam skala ordinal 1 sampai dengan 4. Instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni alat tulis, informed consent, dan kamera. Selanjutnya instrumen pemeriksaan golongan darah, yaitu yang pertama alat holder, tourniquet, tabung serologi, pipet tetes, centrifuge, alat pelindung diri atau APD, dan bahan yaitu alkohol 70% 1 kotak, kapas kering, jarum baku thinner BD, tabung dengan antikoagulan EDTA, dan sampel darah pena dan NaCl 0,9%. Selanjutnya prosedur kerja pemeriksaan golongan darah terdapat 3, yaitu pertama tahap pra-analitik, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, menggunakan alat pelindung diri atau APD, melakukan pengambilan darah pena, membuat sel darah merah pekat, membuat suspensi sel darah merah konsentrasi 5%, 10%, dan 40%, penempelan label pada masing-masing tabung. Selanjutnya adalah tahap analitik, yaitu penambahan 2 tetes anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D. Selanjutnya adalah penambahan 1 tetes suspensi sel 5%. Selanjutnya penambahan 2 tetes anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D. Selanjutnya penambahan suspensi sel 10%. Lalu penambahan 2 tetes anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D, dan penambahan 1 tetes suspensi sel 40%. Lalu kemudian dihomogenkan dan disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 sampai 20 detik. Selanjutnya diamati derajat aglutinasi yang terbentuk. Lalu yang ketiga adalah tahap post analitik, yang dimana yang pertama mencatat hasil pemeriksaan, yang kedua adalah membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan untuk pemeriksaan. Selanjutnya pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data diperoleh dari hasil pemeriksaan golongan darah dengan metode tabung dengan konsentrasi suspensi yang berbeda, dicatat, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel naratif. Analisis data yaitu yang pertama uji Kolmogorov-Smirnov atau KS untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, uji one-way ANOVA adalah digunakan apabila data berdistribusi normal untuk mengetahui perbedaan derajat aglutinasi yang terbentuk. Apabila data berdistribusi tidak normal, digunakan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya, uji least significant difference digunakan apabila data berdistribusi normal untuk mengetahui perbedaan derajat aglutinasi yang diperoleh. Selanjutnya, apabila data berdistribusi tidak normal, baru menggunakan uji Mann-Whitney. Selanjutnya adalah etika penelitian. Etika penelitian adalah perilaku peneliti yang dipegang secara teguh pada sikap ilmiah, dan etika penelitian meskipun peneliti tidak merugikan responden, akan tetapi etika penelitian harus dilakukan. Yang harus diperhatikan dalam penelitian ini yaitu pertama informed consent, yang kedua anonymity atau tanpa nama, yang ketiga adalah confidentiality atau kerahasiaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.